Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Syahra dari Akuntansi A semester 5 Universitas Yarsi. Video saya kali ini untuk penilaian ujian akhir semester komputer akuntansi menggunakan aplikasi Zahir. Berikut penjelasan transaksi-transaksi yang diperlukan untuk mengisi soal UAS. Untuk transaksi yang pertama, tanggal 2 Januari 2015, dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebesar 9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Untuk transaksi yang pertama, kita klik kas dan bank, kemudian kita pilih yang kas keluar, lalu klik baru. Penerimanya itu Haji Ahmad, karena nggak ada kita buat baru. Ini kita ketik Haji Ahmad, karena kita nggak tahu statusnya apa, maka kita di tipenya itu kita pilih others, lalu rekam, kita pilih yang Haji Ahmad. Oke. Untuk tanggalnya itu tanggal 2 Januari 2020, kodenya itu kode 6 nih, sewa, nama akunnya. Untuk nilainya itu Rp9.500.000. Kemudian kita klik yang sebesarnya dulu, lalu rekam, kemudian tutup. Transaksi yang kedua, tanggal 3 Januari 2020, dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Citra Komputer. Untuk transaksi yang kedua, kita klik pembelian, kemudian penerimaan barang. Setelah itu nama pemasoknya itu toko Citra Komputer. Karena di sini belum ada, maka kita buat baru. Di sini perusahaannya toko Citra Komputer. Tipenya tetap vendor. Kemudian rekam, ini kita pilih oke. Untuk tanggalnya itu tanggal 3 Januari 2020. Tanggal 3. Nah, untuk nomor barangnya itu P001. Deskripsinya CPU komputer. Untuk barang ini sudah saya input terlebih dahulu ya, diterimanya 1. Karena ada pajaknya, maka kita pilih yang value add text. Untuk nomor barang keduanya juga sudah saya input, monitor, diterimanya 1, harganya 350.000, dan ini menggunakan pajak, maka kita pilih yang value add text. Untuk barang yang ketiga juga sudah saya input, deskripsinya yaitu printer, diterimanya 2, harga satuannya 215.000, dan ini juga menggunakan pajak, maka kita pilih yang value add text. Setelah itu rekam. Transaksi yang ketiga, tanggal 3 Januari, membeli dari toko Semangat secara kredit dengan dibebankan biaya kirim sebesar 100.000. Untuk transaksi yang ketiga, kita klik pembelian, kemudian penerimaan barang, lalu klik baru. Untuk nama pemasoknya itu toko Semangat. Tanggalnya tanggal 3 Januari 2020. Untuk nomor barangnya itu B001. Diterimanya itu 10. Harga satuannya itu 55.000. Karena nggak ada pajak, maka kita nggak pilih value add text-nya. Kemudian barang kedua yaitu B002 baterai Oppo. Diterimanya itu
5, harga satunya 55.000, totalnya 275.000. Untuk nomor barang yang ketiga yaitu H004, yaitu Oppo F1s. Diterimanya itu 3, harga satunya 3 juta, totalnya 9 juta. Untuk barang yang keempat, nomor barangnya itu H002, diterimanya itu 2, harga satunya 2.800.000, totalnya 5.600.000. Untuk biaya lainnya yaitu 100.000. Rekam. Transaksi keempat tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar Rp1.125.000 dan bensin motor sebesar Rp25.000 diambil dari kas oleh karyawan Dani. Untuk transaksi yang keempat yaitu kita pilih kas dan bank, kemudian kita pilih yang kas keluar, lalu klik baru. Untuk akun kasnya, banknya itu kita ganti kas. Untuk penerimanya itu Dani, karena di sini nggak ada maka kita buat baru. Di perusahaan itu Dani, tipenya itu employee, lalu rekam, kita pilih Dani, tanggalnya tanggal 7 Januari 2020. Kemudian kodenya itu ada di kode 6 kalau nggak salah, coba kita cari, yaitu listrik, air, dan teleponnya ada. Kemudian nilainya itu Rp1.125.000. Kemudian yang kedua itu kode 6 juga. Oh ya, ini dia, bensin, parkir, dan tol. Nilainya itu 25.000. Sebesarnya itu kita klik aja, kemudian rekam. Kemudian tutup. Transaksi kelima tanggal 8 Januari 2020 menerima servis dari Bapak Raffi senilai 200.000 diskon 10% secara tunai ke kas. Untuk transaksi yang kelima itu kita pilih kas dan bank, kemudian kas masuk, klik baru. Untuk akun kasnya itu kas, darinya itu dari Raffi. Untuk tanggalnya tanggal 8 Januari 2020. Kodenya itu kode pendapatan lain-lain. Ini di kode 4. Kemudian nilainya itu 180.000 karena dia ada diskon 10% dari 200.000. Kemudian rekam. Transaksi 6 tanggal 15 Januari 2020 dibayar hutang kepada Toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember 2019 melalui bank. Karena pembayaran di atas 30 hari, maka perusahaan dikenakan denda keterlambatan 100.000. Untuk transaksi yang ke-6, klik pembelian, kemudian kita pilih yang pembayaran hutang. Setelah itu klik baru. Untuk penerimanya itu Toko Semangat, tanggalnya tanggal 15 Januari, nomor invoice-nya itu yang X11. Untuk dendanya itu 100.000. Kemudian kita klik yang sebesar, lalu rekam. Klik tutup.
Transaksi 7, tanggal 17 Januari 2020 diterima pembayaran piutang dari toko berkat atas invoice INV 003 sebesar 3 juta secara tunai ke kas dan dikenakan diskon 200.000 karena pembayaran di bawah 30 hari. Untuk transaksi yang ketujuh, kita klik penjualan, kemudian kita pilih yang pembayaran piutang usaha, lalu klik baru. Darinya itu dari toko berkat, tanggalnya tanggal 17 Januari, nomor invoice-nya itu kita pilih INV 003, kemudian diskonnya 200.000, klik yang sebesar lalu rekam, tutup. Transaksi 8, tanggal 19 Januari 2020 melakukan penjualan kepada toko berkat secara kredit dan pembayaran uang muka sebesar 300.000. Untuk transaksi yang ke-8, kita klik yang penjualan, kemudian kita pilih daftar uang penjualan. Maaf, salah. Ini tutup aja, lalu kita pilih yang uang muka penjualan, kemudian klik baru. Untuk pelanggannya itu toko berkat sebesar Rp300.000, tanggalnya 19 Januari 2020, lalu rekam, ini tutup. Kemudian kita pilih mode penjualan, kemudian invoice penjualan, lalu klik baru. Untuk nama pelanggannya itu toko berkat, tanggalnya 19 Januari 2020, nomor barangnya itu B001, baterai Samsung ya. Dikirimnya itu 5, harga satuannya 75.000. Kemudian yang kedua B002, dikirimnya 6, harga satuannya itu 65.000. Yang ketiga C001, dikirimnya 4, harga satuannya 160.000. Yang keempat C002, dikirimnya 5, harga satuannya 65.000. Kemudian kita klik yang uang muka, ini kita checklist, lalu oke, kemudian rekam atau terus tutup. Transaksi ke-9, tanggal 19 Januari 2020 menerima uang untuk pembayaran piutang Bapak Raffi untuk invoice INV 005 sebesar 4 juta masuk ke kas bank. Kemudian transaksi yang ke-9, kita klik penjualan, lalu pembayaran piutang usaha, kemudian klik baru. Darinya itu kita pilih Raffi pada tanggal 19 Januari 2020. Nomor invoice-nya INV 005, ini kita oke. Lalu jumlah bayarnya itu 4 juta. Klik yang sebesar, kemudian rekam. Ini batal, lalu tutup. Transaksi 10, tanggal 20 Januari 2020 diterima giro sebagai pembayaran piutang dari toko Anugrah untuk invoice INV 001 sebesar 2 juta, INV 002 sebesar 4 juta, jatuh temponya tanggal 24 Januari 2020.
Untuk transaksi yang ke-10, kita klik penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha, lalu klik baru. Darinya itu dari toko Anugrah, tanggalnya tanggal 20 Januari 2020. Nomor invoice-nya itu yang INV 001 sebesar 2 juta. Kemudian yang kedua itu INV 002 sebesar 4 juta. Lalu klik sebesar, kemudian checklist yang giro, lalu rekam. Untuk nomor gironya itu BG 010023. Tanggal jatuh temponya itu 24 Januari 2020. Kemudian oke. Ini klik iya. Oke. Lalu rekam. Transaksi 11, tanggal 21 Januari 2020 menjual barang kepada toko Anugrah secara tunai melalui sales Chandra. Untuk transaksi yang ke-11, kita klik penjualan, kemudian pilih invoice penjualan, klik baru. Untuk nama pelanggannya itu toko Anugrah, tanggal fakturnya itu tanggal 21 Januari 2020. Nomor barangnya itu H001, dikirimnya itu 2, harganya itu 2 juta. Ini secara tunai ya. Kemudian untuk salesman-nya itu buat baru atas nama Chandra. Kemudian rekam. Nah, kita pilih Chandra. Tanggal pengirimannya itu sama ya, tanggal 21 Januari 2020. Lalu rekam. Batal, kemudian tutup. Transaksi 12, tanggal 21 Januari 2020 dibayar hutang kepada toko Semangat sebesar 3.100.000 melalui giro yang jatuh tempo tanggal 28 Januari 2020. Untuk transaksi yang ke-12, klik pembelian, kemudian pilih pembayaran hutang usaha, lalu klik baru. Untuk penerimanya itu toko Semangat. Kemudian tanggalnya itu tanggal 21 Januari 2020. Nomor invoice-nya itu yang ini klik oke aja. Kemudian jumlah bayarnya itu 3.100.000. Klik sebesar, lalu pilih giro, rekam. Nomor gironya itu BG 0001. Untuk tanggal jatuh temponya itu tanggal 28 Januari 2020. Lalu oke. Ini pilih iya. Oke. Ini batal. Kemudian tutup. Transaksi 13, pada tanggal 24 Januari 2020 terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 20 Januari dari toko Anugrah. Untuk transaksi yang ke-13, kita klik kas dan bank, kemudian kita pilih yang giro masuk, kita klik giro cair,
maaf, oh ya, ini diklik dulu baru kita klik giro cair, kemudian klik OK. Ini sudah benar datanya, maka kita klik rekam, kemudian batal, lalu tutup. Transaksi 14 tanggal 25 Januari 2020 dilakukan pembayaran gaji secara tunai melalui kas. Untuk transaksi yang ke-14, kita klik buku besar, lalu transaksi jurnal umum, kemudian klik baru. Untuk tanggalnya itu tanggal 25 Januari 2020. Kodenya itu gaji direksi dan karyawan. Kode 6 deh kalau nggak salah. Gaji mana? Ini. Di debit sebesar, oh ya, sebelum itu kita klik yang ini dulu. Catatannya itu untuk Iwan 700.000, Badu 950.000, kemudian Tari 400.000, selanjutnya Agus 125.000. Kemudian klik rekam. Di debitnya itu sebesar 2.175.000. Untuk kodenya yang kedua itu kas, di kredit, lalu rekam, klik batal, kemudian tutup. Transaksi 15 tanggal 28 Januari 2020 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2020 ke Toko Semangat. Untuk transaksi yang ke-15, kita klik kas dan bank, kemudian kita pilih yang giro keluar. Setelah itu ini kita klik lalu giro cair. Karena datanya sudah benar, kita klik rekam, kemudian batal, lalu tutup. Transaksi 16 tanggal 29 Januari 2020 ditemukan 1 unit casing Samsung dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke kode rekening kerusakan dan kegagalan material. Selanjutnya untuk transaksi yang ke-16, kita klik persediaan, lalu pemakaian atau penyesuaian barang, klik baru. Untuk tanggalnya itu tanggal 29 Januari 2020. Untuk kodenya itu C001, yaitu casing Samsung. Jumlahnya itu -1. Kenapa -1? Karena adanya penyesuaian kerusakan barang. Akun yang dibutuhkan yaitu akun kerusakan dan kegagalan material. Ini ada di kode akun berapa ya? Kode 5 deh ya. Lalu klik rekam, kemudian batal, lalu tutup. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.